Halo rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan berdiskusi tentang hukum Kirchhoff secara konsep dan juga pembuktian secara numerik dan menggunakan sebuah software namanya Livewire. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki software Livewire, silakan download kemudian install di laptop maupun komputer rekan-rekan sekalian. Ini software yang menarik, mudah untuk kita pahami sebagai alat bantu kita dalam membuat dan menganalisis rangkaian listrik dan rangkaian elektronika. Seperti biasanya, sebelum kita mulai diskusi, kita tentukan dulu tujuan diskusi kita ini untuk apa, dan satu saja kali ini bahwa rekan-rekan semuanya harus mampu menjelaskan konsep hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan dan membuktikannya secara numerik dan juga secara simulasi. Baik, sumber acuan kita diskusi masih sama seperti kemarin, yaitu buku tentang listrik dan elektronika dasar otomotif. Silakan rekan-rekan bisa dapatkan e-booknya secara gratis di deskripsi, tinggal download saja. Mari kita mulai sebuah kasus. Kalau kita lihat ECM atau ECU sebuah mobil, kemudian wiring harness atau kabel bodi sebuah mobil dan fuse box di sebelah kanan ini, maka pada sebuah ECM kita akan menemukan bahwa satu sirkuit tersebut merupakan rangkaian berbagai komponen terintegrasi. Ada ribuan jalur kabel di dalam ECM ini, atau jalur kelistrikan lebih tepatnya di dalam ECM ini, yang menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Lalu yang kedua, kalau lihat wiring harness seperti ini, kita mungkin hanya akan menemukan satu kabel besar yang disambungkan ke positif baterai. Namun pada konektor yang terdapat pada kotak sekring atau fuse box seperti ini, kita akan menemukan puluhan terminal yang saling berhubungan. Nah, ini adalah kasus pertama yang mendasari kita belajar secara ini adalah kasus pertama yang memancing kita untuk mendiskusikan tentang hukum Kirchhoff ini. Yang pertama, kita mengenal dengan hukum Kirchhoff arus, ya, yang dikenal dengan hukum Kirchhoff 1, yang bunyinya dalam suatu rangkaian jumlah aliran arus masuk dan jumlah aliran arus keluar adalah sama, maka sigma IN sama dengan 0, yang artinya aliran arus masuk dikurangi aliran arus keluar harus sama dengan 0. Nah, di sini contohnya ada 5 percabangan di mana I1 itu adalah arus masuk in, kemudian I2 adalah arus keluar out, I3 arus keluar out, I4 masuk in, dan I5 adalah out juga. Maka dengan hukum Kirchhoff, arus pada percabangan di samping dapat dituliskan sebagai berikut. Aliran arus masuk berarti I1 plus I4 itu sama dengan arus keluar, sama dengan I2 plus I3 plus I5. Jadi I1 plus I4 akan sama dengan I2 plus I3 plus I5. Itulah terkait dasar-dasar atau hukum Kirchhoff pertama. Lalu kita juga mengenal tentang hukum Kirchhoff 2 yang disebut dengan hukum Kirchhoff tegangan. Bunyinya, mari kita baca hati-hati. Tegangan sumber pada rangkaian seri sama dengan total masing-masing tegangan yang turun. Jumlah penurunan tegangan dan tegangan yang dipakai adalah 0. Maka sigma EN, E adalah tegangan, sama dengan 0. Sumber input tegangan dikurangi jumlah penurunan tegangan atau voltage drop-nya sama dengan 0. Mari kita lihat sebuah rangkaian seperti ini. Ada 2 loop, yang pertama loop 1 di sebelah kiri dan loop 2 sebelah kanan. Maka sigma tegangan sumber ditambah dengan penggunaan tegangan atau penurunan tegangan di dalam satu rangkaian, di situ adalah I kali R sama dengan 0. Di sini positif sumber, kemudian setelah dipakai ada penurunan tegangan, minus minus minus, maka totalnya juga harus 0. Mari kita buktikan hukum Kirchhoff. Perhatikan bahwa di sini ada single loop, ada sebuah baterai 45 volt
yang diapit oleh pool 1, pool 2 atau titik 1, titik 2. Kemudian ada R1 5 kilo ohm, di sini positif, di sini negatif di antara titik 2 dan titik 3. Lalu berikutnya ada R2 10 kilo ohm di antara titik 3 dan titik 4, dan ada resistor ketiga 7,5 kilo ohm di antara titik 4 dan titik 1. Maka jika kita menghubungkan voltmeter antara titik 2 dan titik 1 dengan probe warna merah ke titik 2, dari di sini probe warna merahnya, dan probe warna hitam ke titik 1, di sini probe hitamnya, voltmeter akan mencatat plus 45 volt. Biasanya tanda positif tersebut tidak ditampilkan di dalam alat ukur. Namun untuk kursus kita, polaritas pembacaan tegangan sangat penting dan kita akan menunjukkan angka positif secara eksplisit. Bahwa seperti ini, tegangan titik 2 terhadap titik 1 adalah plus 45 volt. Makanya konsistensi penggunaan probe voltmeter itu adalah penting. Normanya seperti ini, aturan mainnya seperti ini. Ini sebuah voltmeter, kemudian yang merah itu ke titik C, kita tentukan titik C, dan yang hitam ke titik D, kita tentukan seperti ini. Tegangan yang ditentukan sebagai ECD, maka titik C terhadap titik D, berarti tegangan seperti yang ditunjukkan oleh voltmeter digital dengan probe merah pada titik C dan probe hitam pada titik D. Tegangan pada C mengacu pada D. Mari kita lanjutkan diskusinya dengan gambar yang tadi. Berarti kalau kita konsisten menggunakan probe voltmeter ini, kita akan mendapatkan pada titik 21 itu adalah positif 45 volt. Pada titik 3 ke 2 kita akan mendapatkan min 10 volt di sini. Dan pada titik 4 ke 3 kita akan mendapatkan minus 20 volt, dan pada titik 4 ke 1 kita akan mendapatkan minus 15 volt. Jadi di sini E21 45 volt positif, kemudian voltage dropnya masing-masing minus 10 volt, minus 20 volt, dan minus 15 volt. Kalau dijumlahkan, sigma EN-nya sama dengan 45 dikurangi 10 dikurangi 20 dikurangi 15, ketemunya adalah 0 volt. Mari kita lihat di live wire. Kasusnya ini, rangkaian yang seperti tadi 45 volt, kemudian kita gambarkan di live wire yang bawah. Di sini kita berikan sebuah voltmeter, nilainya 45 volt, lalu di masing-masing resistor ini juga kita pasangkan voltmeter. Sebelum rangkaian ini saya hubungkan dengan sebuah saklar, maka di sini 45 volt terbaca dan yang lainnya adalah 0. Berarti sirkuit ini belum bekerja. Lalu ketika saklar ini saya on-kan, klik, akan terbaca. Di sini ada penurunan 10 volt, 20 volt, dan minus 15 volt. Maaf tadi minus 10, minus 20, minus 15. Kalau dijumlahkan, totalnya adalah minus 45 volt dan berimbang dengan tegangan sumbernya. Kita kembali ke pembuktian hukum Kirchhoff menggunakan analisis gambar. Rangkaian yang tadi ini masih rangkaian yang sama, kemudian kalau kita permudah bahwa beban-beban atau resistor-resistor ini kita gambarkan dalam sejajar. Ini sama, loopnya tertutup, ini juga tertutup, di mana arah arus listriknya mengarah dari negatif baterai, kemudian ke beban, dan kembali lagi ke positif baterai. Maka di sini akan kelihatan bahwa plus 45 terbaca di sini, lalu minus 15, minus 20, dan minus 10 masing-masing untuk mewakili dari pengukuran tegangan yang kita ukur pada resistor 7,5 kilo ohm, 10 kilo ohm, dan 5 kilo ohm. Ini simulasi live wire-nya rekan-rekan semuanya.
kalau tadi rangkaian yang ini kita buktikan sebagai loop tertutup dan kita permudah lagi menggunakan sejajar seperti ini, di mana ini adalah baterai, kemudian di sini adalah resistor-resistornya. Kita bisa pasangkan kabel alat ukur di sini. Oke, lalu kita play dan kita cek, maka sama di sini sumbernya adalah positif 45 volt, lalu voltage dropnya 10, 20, minus 10, minus 10, minus 20 dan minus 15. Berikutnya ini kalau sirkuitnya adalah paralel, maka baterai positif dan negatif ini diapit oleh titik 1 dan 8, kemudian R1 diapit oleh titik 2 dan 7, R2 diapit titik 3 dan 6, dan seterusnya sampai R3 diapit oleh titik 4 dan 5. Lalu kalau kita analisis di sini, ternyata E32 berarti E3 ke 2, 0 volt, karena tidak ada beban sehingga terbacanya 0. Tapi di E54 berarti 5 ke 4, maka dia akan terbaca minus 6 volt. Sedangkan pada E27 ini akan terbaca plus 6. Kalau dijumlahkan totalnya adalah 0 volt. Lalu rekan-rekan semuanya, ini adalah pembuktian di live wire terkait hukum Kirchhoff yang berlaku pada rangkaian paralel. Kalau kita play di sini awalnya ya, ini adalah 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kemudian kita pasangkan sebuah voltmeter di sebelah sini dan satunya lagi di sebelah sini untuk mengujinya. Lalu kita play. Belum ada aliran elektron apapun, belum ada aliran listrik, maka semuanya masih terbaca 00. Lalu ketika kita on-kan, di sini minus 6 volt dan di sini positif 6 volt. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan mencoba menganalisis rangkaian multi loop. Di sini ada dua loop, ya, loop 1 dan loop 2. Loop 1 sebelah kiri, kemudian akan kita analisis bahwa dalam sebuah rangkaian seperti ini, di mana di sini adalah I1, di sini I3 dan di sini I2, maka berlaku hukum Kirchhoff pertama, bahwa semua arus kalau ditotalkan jumlahnya 0. Maka di sini ada arus masuk sini, I3 masuk ke sini, lalu I2 masuk, sedangkan keluarnya adalah I1. Maka I1 sama dengan I3 plus I2. Mari kita lihat loop sebelah kiri yang di sini saja. Maka minus E1 di sini kita mulainya ya, titik di sini min ke plus, maka ditulis minus E1, kemudian plus R3 I2. Karena di sini positif, maka saya tuliskan positif R3 kali I3. R3 kali I3 plus R1 kali I1. Di sini turun R1 kali I1 harus sama dengan 0. Maka 12 volt di sini ditambah dengan 12 kilo ohm dikalikan dengan I3 di sini ya. Ini I3-nya ditambah dengan 10 kali I1, 10 kilo ohm kali I1. Arus yang mengalir pada jalur 1 ini harus sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan persamaan di sebelah loop kiri ini 12 I3, 12 I3 ini turun ke sini plus 10 I1 di sini turun ke sini sama dengan 12. Angka yang di sini saya pindahkan ke sini. Ini adalah persamaan pertama yang berkaitan dengan loop 1. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. I1 sama dengan I3 plus I2, ya kan? I1 sama dengan I3
ditambah I2. Maka 12I3 plus 10I1 yang persamaan kita bangun tadi sama dengan 12. Mari kita gantikan I1-nya dengan I3 plus I2. Sehingga 12I3 ditambah 10 kali I3 plus I2 dalam kurung, ini selesaikan dulu, sama dengan 12. Lalu kalau kita urai, 12I3 masih sama, plus 10I3 plus 10I2 sama dengan 12. Lalu kita tambahkan yang I3 dengan I3 sama, kita tambahkan menjadi 22I3 plus 10I2 sama dengan 12. Jadi kita sudah dapatkan di loop 1 sebelah kiri itu adalah persamaannya 22I3 ditambah 10I2 sama dengan 12. Kita kunci di sini. Lalu kita lanjutkan di loop sebelah kanan. Kita asumsikan bahwa aliran arusnya adalah seperti ini. Tidak masalah kita mengasumsikan dia ke kiri atau ke kanan. Nanti kalau kita asumsikan ke kiri kok hasilnya negatif, berarti yang benar ke kanan. Dan sebaliknya. Maka masih sama, aturan dasarnya adalah I1 di sini sama dengan I3 plus I2. I3, I2 jadi I1. Maka di loop kanan ini minus E2, kita mulai dari sini ya titiknya, naik ke atas, minus E2 plus R2I2, R2 I2 plus R1I1 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya 10 volt ditambah 6 kali I2, 6 kilo ohm maksudnya, kali I2 ditambah 10 kali I1, ya, ini 10 kilo ohm kali I1 sama dengan 0. Maka ini kita geser, 6I2-nya taruh di sini, 10I1-nya taruh di sini, dan minus 10 pindahkan ke kanan menjadi 6I2 plus 10I1 sama dengan 10. Menjadi persamaan 7. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 7. Persamaan satunya I1 sama dengan I3 plus I2. Sedangkan persamaan 7-nya 6I2 plus 10I1 sama dengan 10. Masukkan I1 ke sini. Jadi I1 ini diganti dengan I3 plus I2. Maka kita akan hasilkan 6I2 ditambah 10I3 plus I2 sama dengan 10. Lalu 16I2, dari mana angka 16-nya? Dari 6I2 plus 10I2 ditambah 10I3 sama dengan 10. Kita kunci di sini persamaan yang mengatur di loop 2, loop sebelah kanan. Lalu kita selesaikan persamaan 5 dan persamaan 9. Maka kita akan dapatkan 22I3 plus 10I2 yang tadi sama dengan 12. Lalu 10I3 plus 16I2 sama dengan 10. Sekarang di sini sudah I3 semuanya, di sini I2 semua. Supaya bisa diselesaikan, yang atas kita kalikan 8 dan yang bawah kita kalikan 5. Itu akan menjadi 176I3 plus 80I2 sama dengan 96. Oke. Dan yang kedua 50I3 plus 80I2 sama dengan 50. Kalau saya kurangkan, maka akan ketemu 126I3 plus 0. 80 dikurangi 80, 0 sama dengan 46. Maka kita akan dapatkan I3 adalah 0,365 ampere. Di sini 0,365 ampere. Nomor 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai berapakah I2. Maka dengan salah satu persamaan yang tadi 50I3 plus 80I2 sama dengan 50. Lalu kita masukkan I3-nya, kita masih ingat bahwa I3 adalah 0,365 dikalikan 50 plus 82I2 sama dengan 50. Maka kita akan dapatkan 18,25 dari perkalian 50 kali 0,365 plus 80I2 sama dengan 50.
maka I2 akan diperoleh 50 dikurangi 18,25 dibagi 80 di sini. Ketemunya I2 adalah 0,397 ampere. I2 sudah kita ketahui dan I3 juga sudah kita ketahui. Maka I1-nya adalah I3 plus I2. Tinggal tambahkan saja I3-nya 0,365 dan I2-nya 0,397. Maka kalau ditambahkan I1-nya akan ketemunya 0,761. Mari kita buktikan rangkaian tadi menggunakan live wire, di mana di sini ada I3 sama ya, di I3 saya turunkan menjadi I3, kemudian I1 juga I1, I2 juga I2. Di sini ada baterai 12 volt, yang di sini juga ada baterai 10 volt. Lalu resistornya ada 3, masing-masing 12 kilo ohm, kemudian 6 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Sama di sini 12 kilo, 6 kilo dan 10 kilo. Lalu saya tambahkan sebuah saklar untuk memudahkan membuat simulasi. Awalnya ketika ini saya play, di sini terbaca 000 ampere semua karena nggak ada aliran. Lalu kita coba yang satu, ini kita hidupkan, saklarnya juga kita hidupkan. Maka kita akan dapatkan arus pada I3 adalah 0,365 ampere. Lalu di I1 adalah 0,762 ampere dan di I2 adalah 0,39 ampere. Sama seperti hasil hitung yang tadi kita lakukan secara numerik. Baiklah rekan-rekan semuanya, kita selesai menganalisis tentang hukum Kirchhoff, baik secara numerik maupun secara simulasi. Semoga video kali ini bermanfaat.